Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mia Amiani, NIM 1902-111787. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit renungan singkat bagi kita. Dengan tema yang saya ambil yaitu bagaimana cara kita bersyukur. Baiklah, kita akan membaca Alkitab kita. Kita ambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan dengan berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita melakukan perbuatan atau perkataan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu atau mau berkata, hendaklah itu menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui, begitu banyak orang Kristen yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak semua orang Kristen cara bersyukur atau penyembahannya sama. Tentulah berbeda-beda. Ada yang datang kepada Tuhan biasa-biasa saja, ada yang datang kepada Tuhan sujud dalam kerendahan hatinya, ada yang hanya berpikir bahwa rezeki atau apapun yang diberikan Tuhan itu pasti sampai. Ada yang sering mengatakan kalau rezeki tidak akan kemana. Jika Tuhan memberikan rezeki kepada kita, tidak akan menjadi milik orang lain. Ada juga yang bersyukur sambil berbangga karena merasa bahwa Tuhan akan menuruti semua kemauan mereka. Dalam bersyukur, apa yang seharusnya kita lakukan? Mengucap syukur dalam doa yang indah atau mempersembahkan puji-pujian atau mempersembahkan uang, materi, waktu, atau apapun jalannya. Hal ini sering dipikirkan oleh orang-orang Kristen, bagaimana seharusnya mereka menyenangkan hati Tuhan melalui ucapan syukur mereka. Jika mengucap syukur melalui doa yang begitu baik, itu hanya semenit saja mungkin dalam sehari. Kalau kita datang ke gereja dan menyanyikan pujian, mendengarkan firman Tuhan, itu mungkin hanya sejam atau 2 jam saja dalam seminggu. Tetapi jika dipikir-pikir, kasih Tuhan ada di sepanjang hari untuk kita, di sepanjang masa kita hidup. Berkat itu tidak selalu tentang materi, uang, ataupun harta. Bisa saja berupa rohani dan jasmani. Manusia bisa hidup dan melakukan segala sesuatu itu hanya karena karunia Tuhan. Lebih-lebih lagi, umat Kristen sudah menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Saya ingin memberikan sebuah perumpamaan. Ketika kita sudah menjadi orang tua, kita diberi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah seorang anak atau buah hati yang amat-amat kita cintai, amat-amat kita sayangi. Apakah kita rela memberikan nyawa anak kita itu demi menyelamatkan orang lain, nyawa orang lain? Mungkin sebagian besar orang tidak akan melakukan itu. Tetapi Allah telah mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus demi menebus dosa, demi nyawa orang banyak yang ada di dunia ini. Tetapi masih ada saja orang yang tidak bersyukur akan kehidupannya yang telah Tuhan berikan. Ada saja yang selalu mengeluh dengan kehidupannya, bahwa mengatakan kalau Tuhan itu tidak adil di dalam kehidupannya.
Tuhan tidak pernah memberikan rezeki yang lebih. Tuhan tidak pernah memberikan apa yang saya minta. Tetapi suatu berkat itu selalu Tuhan berikan melalui napas kehidupan, umur yang panjang, kelegaan, dan tidak ada beban dalam kehidupan kita. Itu yang merupakan suatu berkat yang Tuhan berikan. Itu adalah berkat besar. Lebih daripada itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Sudahkah saudara pada hari ini mengucap syukur kepada Tuhan atas sepanjang malam kita telah diberkati oleh Tuhan dan dibangunkan pagi untuk dapat melanjutkan pekerjaan aktivitas kita berikutnya? Sudahkah saudara berdoa dan mengucap syukur ketika saudara bisa bangkit dari tempat tidur itu, saudara bisa duduk, saudara bisa melihat hari yang baik, atau saudara langsung bangun bergegas untuk melanjutkan aktivitas atau melanjutkan pekerjaan yang belum selesai itu? Tuhan berharap kita tidak akan pernah lupa untuk bersyukur dengan cara yang sederhana itu. Karena itu, dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan setiap harinya haruslah hendaknya sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Pernyataan syukur kepadanya lebih dari itu. Seluruh hidup kita harus dipersembahkan dengan rendah hati sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita pergunakan dengan baik tubuh yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai baiknya. Tuhan telah memberikan tubuh kita sekarang secara cuma-cuma agar kita bisa memuji dan memuliakan Dia melalui tubuh kita ini. Jangan menyia-nyiakan tubuh kita ini, jangan dirusak saudara. Terlebihnya kita kaum muda, harusnya kita lebih bisa menjaga bait yang telah Allah berikan ini. Seumpamanya seperti ini, ketika seorang tuan memberikan kita kepercayaan untuk menghuni sebuah rumah, Tuhan itu meminta kepada kita agar kita tidak merusak rumah yang telah Ia titipkan kepada kita. Bagaimana cara kita untuk tidak merusak dan merubah rumah itu? Caranya yaitu dengan kita merawat rumah itu, kita mempercantik rumah itu. Setiap hari kita jaga, setiap hari kita membersihkan rumah itu. Begitu juga saudara, ibaratkan sebuah tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hendaknya kita tidak mengubah apapun yang telah Tuhan berikan. Hendaklah tubuh ini selalu kita pakai untuk kepujian dan kemuliaan Tuhan. Dengan cara seperti itu, cara kita mengucap syukur. Kita berbuat sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terutama untuk kita, orang-orang muda, harus bisa lebih bijaksana dalam menjaga bait yang telah Tuhan berikan ini. Masa muda adalah masa di mana kita akan terombang-ambing oleh suatu masalah. Kadang tubuh kita lah yang menjadi korbannya, roh kita lah yang menjadi korbannya, iman kita juga menjadi korbannya. Jadilah kita orang Kristen yang bijaksana, yang tidak melakukan sesuatu dengan kehendak dan tindakan kita sendiri. Hendaklah setiap perjalanan dan pergumulan kita dalam kehidupan ini, hendaknya kita selalu mengandalkan Tuhan. Hendaknya kita selalu mengutamakan Tuhan di setiap jalan yang kita hadapi itu. Untuk penutup, kita baca kitab kita dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi Allah menasihati kita supaya kita mempersembahkan secara penuh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan kita yang singkat ini. Semoga saudara merasa terberkati dan bermanfaat bagi kehidupan saudara. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum menerima pertobatan. Semoga saudara-saudara kita sesegera mungkin untuk bertemu secara pribadi dengan Allah, supaya mereka mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga mereka hanya untuk kepujian Tuhan dan menjadi ibadah sejati dalam kehidupan mereka di dunia dan di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.